Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka para ahli sihir berkata, Ya Musa, wahai Musa, imma ang tubliya, ada kalanya kamu melepaskan, menjatuhkan dulu, melemparkan dulu tongkatmu, wa imma an nakuna nahnul mulkin, dan atau maksudnya kami yang akan melemparkan tongkat-tongkat kami dan tali-tali kami. Qala, berkata Nabi Musa, alqu, lemparkanlah kalian semuanya. Walamma alqama, ketika mereka sudah melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka, saharu, maka mereka mengsihir a'yunan nasi, mata-mata manusia, wastarhabuhum, dan menjadikan manusia takut dan nakut-nakuti para manusia dengan sihir mereka. Kayaknya tongkatnya itu di mata orang yang melihat itu jadi ular, tali-talinya menjadi ular-ular juga. Ini kayak semacam ilmu hipnotis lah. Jadi yang sabuk itu menjadi ular, tongkat jadi ular gitu. Sehingga orang itu pikirannya yang dipengaruhi atau matanya. Wajah, dan mereka datang bisihrin adim, dengan membawa sihir yang agung, yang besar. Wahayana, dan kami wahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa, sungguhnya alki, lemparkanlah atau jatuhkanlah asoka, tongkatmu. Fa'idha, maka tiba-tiba tongkat itu talqafu, memakan ma ya'fikun, apa yang mereka telah buat kebohongan, yaitu membuat sihir. Sehingga tongkat-tongkatnya tukang sihir itu dimakan sama ularnya Nabi Musa, tali-talinya dimakan sama ularnya Nabi Musa. Fawaqa'a, maka tetaplah al-haqqu, kebenaran, babatala, dan batil, buyar, maka ya'malun, apa yang adanya mereka berbuat daripada perbuatan sihir. Wahulibu, maka mereka kalah. Hunalika, di sana, wangqalabu, dan mereka berubah atau berbalik, sawirin, sama hina-hina semuanya, maka menjadi hina. Awalnya berbangga-bangga pengen mengalahkan Nabi Musa dengan banyaknya tukang sihir yang ahli, dikira Nabi Musa itu tukang sihir, sesama tukang sihir. Ternyata Nabi Musa bukan tukang sihir. Ini mukjizat. Wa ulqiya, dan disungkurkan, wa ulqiya, dan tersungkur saja. As-saharatu, tukang sihir, sajidin, dalam keadaan sujud. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, bi rabbil alamin, dengan Tuhan yang mengatur alam semesta. Rabbi Musa wa Harun, ya Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena tukang sihir ini tahu bahwa apa yang dibuat oleh Nabi Musa ini bukan jenis sihir. Kalau jenis sihir mereka faham, dilempar tongkatnya, mata mereka tidak akan tertipu. Ini juga. Dan ini tongkatnya aja dimakan. Tongkatnya tukang sihir itu dimakan sama ularnya Nabi Musa. Tali-talinya dimakan. Ini ular betulan, ini bukan ular jadi-jadian. Mulai dari tongkat betulan jadi ular betulan, menjadi tongkat betulan lagi. Ini berarti ilmu kun fayakun ini. Ilmu dari Allah. Karena mereka itu ahli dalam urusan ini, maka mereka Allah ini. Langsung mereka sujud, mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Yakin, iman langsung masuk ke dalam hati. Qala, berkata Fir'aun, amantum, apakah kalian beriman bihi, kepada Musa, qabla an adzala, sebelum aku memberi izin, ya aku ini lakum, kepada kalian. Inna hadza, sungguhnya perbuatan ini, lamakrun, sungguh tipu daya, makartumuhu, yang kalian buat. Tipu daya itu fil madinati,
di kota, itu khurju supaya kalian semua mengeluarkan minha dari kota, ahlaha penduduk kota. Fasawfa ta'lamun, maka kalian semua bakal tahu apa yang aku perbuat untuk kalian. Ini Fir'aun ini juga bukan orang bodoh, dia itu orangnya pinter juga, pinter politik tapi bodoh iman. Maka Fir'aun sudah melihat begitu orang tukang sihir itu sujud kepada Nabi, sujud penghormatan, dan kemudian berkata amanna bi rabbil alamin, kalau atau sujud kepada Allah ya berarti ya apa, dan mengatakan aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Ini semua penduduk yang melihat, termasuk pembesar-pembesarnya Fir'aun yang melihat itu semuanya itu sudah goyah. Ternyata Fir'aun salah, yang benar itu Nabi Musa. Nah, yang melihat seperti itu, banyak tukang sihir kok sujud ini. Artinya berarti Nabi Musa itu benar, yang salah Fir'aun. Maka Fir'aun itu pinter, maka dia katakan, oh ini ini ternyata Musa ini tukang sihir, dan tukang sihirnya tukang sihir, sama-sama tukang sihirnya bersekongkol ini ternyata. Dia langsung berkata seperti, oh ini ada satu persekongkelan konspirasi antara kamu dan Musa untuk mengusir aku ya ini. Sehingga orang, oh begitu ternyata. Nah, jadi kaumnya Fir'aun itu sehingga biar nggak percaya lagi. Karena mereka tidak tahu, mereka yang tahu, ya begitu, taunya ya tukang sihir mengeluarkan ular, Nabi Musa mengeluarkan ular. Tetapi tukang sihir paham ini bukan ular yang saya keluarkan ini hanya membalik mata saja. Kalau Nabi Musa ular betulan. Maka Fir'aun itu untuk menjaga rakyatnya biar enggak iman sama Nabi Musa, maka dia mengatakan ini adalah persekongkolan antara tukang-tukang sihir dengan Nabi Musa, supaya rakyat tidak iman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Lau qati'anna, sungguh aku akan potong aydiyakum, tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilafin, dari sebelahan, tangan kanan semua dipotong dan kaki kiri yang dipotong. Jadi sebelahan seperti itu. Tsumma la usallibannakum, kemudian sungguh aku akan salib kalian, sungguh-sungguh aku salib kalian ajmain semuanya. Qalu, mereka berkata, inna, sungguhnya kami, ila rabbina, kepada Tuhan kami, munqalibun, semuanya akan kembali ke akhirat. Nah, kami semuanya akan kembali kepada Allah. Sebentar lagi kamu juga. Enggak lama itu juga mati juga Fir'aun. Wama tangkimu, dan kalian dan kamu tidak mengingkari, minna, dari perbuatan kami, illa an amanna, kecuali hanyalah kami beriman bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami. Lama ja'atna, ketika ayat-ayat Tuhan kami itu telah mendatangi kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, afriq, tuangkanlah alaina, kepada kami, sobron, kesabaran untuk menghadapi perbuatan Fir'aun ini. Wa tawafana, dan matikanlah kami muslimin, dalam keadaan Islam. Ya, baru saja masuk Islam lah. Fir'aun itu, apa itu Saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihir ini, kok imannya itu langsung nancep sedalam-dalamnya, sudah nggak bisa digoyah lagi, sampai dikatakan mati kamu, mati ora apa-apa, tak salib kamu, salib ora apa-apa, kabeh mati ya, kowe mati aku yo mati. Astagfirullah. Kok bisa sampai seperti ini? Ya karena saking fahamnya betul oleh mereka ini, bahwa apa yang dibawa Nabi Musa itu adalah hak, betul-betul paham. Waqala, dan berfirman al-mala'u, besar min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun, berkata kepada Fir'aun, atadharu, apakah kamu biarkan Musa wa qaumu, dan kaumnya, liusitu, supaya mereka membuat kerusakan fil ardi, di bumi, yaitu berdakwah dan berselisih dengan kamu. Wayadaraka, dan kamu biarkan, wayadaraka, dan membiarkan kamu, wa alihataka, dan Tuhan kamu.
Mereka akhirnya mau berdakwah, mau menyembah Allah, tidak menyembah kamu dan tidak menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Maksudnya Tuhan-Tuhanmu itu gini. Jadi Fir'aun itu membuat Tuhan itu disuruh orang kampung itu, penduduknya suruh nyembah Tuhan kecil-kecil itu, yaitu berhala-berhala kecil gitu. Dan Fir'aun mengatakan, aku ini Tuhan yang terbesar yang menciptakan Tuhan-Tuhan kecil-kecil itu. Maka Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la itu. Jadi dia membuat berhala-berhala kecil-kecil itu ditaruh di kampung-kampung, semua orang suruh nyembah itu. Tuh, makhluk-makhluk itu kamu sembah. Sembah Tuhan, membuatkan Tuhan orang-orang penduduk Mesir. Dan dia Tuhan yang paling besar rasanya itu. Qala berkata Fir'aun, sanuqatilu, aku akan bunuh abna'ahum, anak-anak laki-laki mereka, wa nastahyi, dan aku hidupi, aku biarkan hidup nisa'ahum, para wanita mereka, wa inna, sesungguhnya kami fauqahum, di atas mereka, qahirun, sangat berkuasa untuk menundukkan, sangat berkuasa. Qala berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, ista'inu, mintalah pertolongan billahi, kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah dari perlakuan yang menyakitkan seperti ini. Innal arda, sungguhnya bumi lillahi, adalah kepunyaan Allah. Yurithuha, Allah akan mewariskan bumi itu, memberikan bumi itu man yasha, orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Wal akibatu, dan akibat yang baik, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Nah, ini kata-kata Nabi Musa, sabar terus, amalan aja, nanti suatu hari mesti Allah akan kasihkan bumi ini, diberikan kepada orang yang takwa. Kalau kamu takwa, insya Allah dikasih, nggak usah khawatir, katanya. Ya betul, begitu Bani Israel ini menjaga amalan, terus bersabar, musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah, buminya musuhnya diberikan kepada Bani Israel. Allahumma shalli ala Alhamdulillah.